Kemarin gue bikin video ngebahas tentang orang-orang yang suka mengkultuskan manusia. Ya sebenarnya sih bukan bahas agama, bahas fenomena sosial aja. Meskipun ada referensi agamanya sedikit ya. Akhirnya ada beberapa yang komen, sotoy lu bang, lu ngaji aja enggak lu, pakai bahas-bahas agama. Ya gue nggak bahas agama sebenarnya sih. Cuman ngambil referensi sekitik aja. Lagi pula nih ya, kalau misal tuduhan lu pun bener, seandainya gue nggak pernah ngaji nih misalnya ya. Ya terus omongan gue apakah pasti salah? Ya belum tentulah. Orang yang belum pernah ngaji pun kan bisa aja dengar tentang isi kitab dari orang lain, kan bisa aja. Ya tapi gue pernah ngaji, enak aja loh. Tapi kalau nggak pernah pesantren, iya. Ya belajarnya di Google aja. Tapi kan lagi-lagi, sekalipun misal bener gue nggak pernah ngaji, omongan gue juga belum tentu salah. Bisa bener, bisa salah. Jangankan gue, bapak psikologi itu Sigmund Freud itulah pokoknya. Emang itu omongannya bener, ngarang-ngarang juga. Ngomongin cara interpretasi mimpi, lah ngarang. Tapi lu percaya kan? Gara-gara apa? Oh cuma gara-gara dia psikolog doang? Lah, mau dia beneran psikolog, belum tentu omongan dia bener. Meskipun gue bukan seorang guru kan belum berarti kalau gue ngomongin sosial yang nyerempet dengan agama terus gue pasti salah, ya belum tentu juga. Ya selain ngarang, gue juga dibilang plagiat konten Guru Gembul. Ya kebetulan Guru Gembul emang udah sering bahas. Kalau ngomongin perhabiban itu udah Guru Gembul banget lah. Itu orang berani, kita respect lah. Tapi apakah berarti kalau udah ada orang lain bahas terus gue nggak boleh bahas? Ya nggak begitu lah, lu inferior amat sih. Dan apakah kalau gue bikin terus gue pasti nyontek sama Guru Gembul? Ya belum tentu juga. Bisa ya bisa enggak gitu loh. Kalau menggunakan definisi plagiat lo itu, dimana kalau udah ada orang lain ngebahas dan lu bahas berarti lu plagiat, ya gila juga, gendeng juga lu. Sekalian aja tuh lu katain Om Mobi, dia plagiatin Fitra Eri karena misalnya dia ngerilis review mobilnya sehari setelah Fitra Eri. Ya kan nggak begitu logikanya. Ya bukan berarti kalau dia ngerilis videonya setelah siapa terus pasti nyontek, belum tentu. Bisa ya bisa enggak. Kalau nyontek itu dilihat dari siapa duluan yang upload, itu kan aneh juga. Misal gue nih, gue suka banget dengan kontennya Ferry Irwandi yang bahas santet kemarin. Oh itu top itu. Di situ gue bener-bener yakin tuh, wah ini beneran nih, genderuwo nggak ada tuh. Tapi kan kalau ngomongin logika mistika, bukan Ferry Irwandi yang pertama kali bikin. Apakah berarti pasti Ferry Irwandi nyontek orang lain? Ya belum tentu. Bisa ya bisa enggak. Dan apakah karena dia ngepostnya bukan yang pertama kali terus itu mengurangi pengaruh videonya? Ya kan enggak juga, videonya mantap. Kalau ngomongin logika mistika ya bisa dibilang Guru Gembul udah sering ngomongin duluan. Tapi sebelum Guru Gembul pun kalau ngomongin logika mistika, itu Rio Hasan udah ngomongin duluan. Tapi sebelum Rio Hasan juga, itu ada Tan Malaka lagi, jauh lagi tuh. Tapi apakah Tan Malaka pertama? Ya enggak juga. Ngomongin begituan, dari zaman Eropa kegelapan juga udah diomongin. Tapi apakah pasti gara-gara Tan Malaka itu kalah duluan sama orang-orang di zaman Eropa kegelapan terus Tan Malaka nyontek ke mereka? Ya belum tentu juga. Bisa ya bisa enggak. Kemarin gue bahas elit global, ngomongin WEF nyuruh orang makan serangga. Ini mah nyeplak Timothy. Kebetulan Timothy ngomongin duluan. Tapi apakah pasti gue bikin tuh video gara-gara ngeliat Timothy? Jawaban gue enggak. Ya kalau lu nggak tahu jawaban gua, jawabannya bisa ya bisa enggak. Jangan hanya karena lu taunya dari kreator X, terus semua orang yang ngomongin setelah dia pasti ngeliat ke dia, ya belum tentu gitu. Lagi zaman sekarang ya zamannya ATM. Emang ada yang original bener-bener apa? Ya kebetulan tontonan lu sebatas di situ. Lu nggak nonton mungkin channel luar. Ya kebanyakan mah kalau kita ngomongin yang topik global-global ya kita ngeliatnya keluar. Kebanyakan ya begitu. Ya mungkin kebetulan lu nggak nonton yang luar, terus sekate-kate lu bilang semua orang pasti nyontek idola lo, kan belum pasti juga. Bisa iya bisa enggak. Kalau ngomongin channel yang paling cepat nih ngebahas yang viral-viral, itu kita harus angkat jempol kepada channelnya Bang Koi itu Sepulang Sekolah. Itu bener-bener gua rasa yang ngomongin pertama kali kebakaran LA jangan-jangan Sepulang Sekolah tuh, karena emang editing dan scripting dia cepat banget, gila. Terus apakah berarti orang-orang yang ngomongin kebakaran di Los Angeles setelah Sepulang Sekolah tuh pasti nyontek Sepulang Sekolah semua? Ya enggak. Bisa ya bisa enggak. Sudahlah, lagi pula nih ya, jangan kita terlalu mengkultuskan siapapun. Mau itu guru, mau itu konten kreator, ya termasuk gue juga. Kalau ada lu yang mengkultuskan gue, jangan juga, ngapain buang-buang waktu lu. Kita mah nonton konten kreator nih, ya udah kayak nonton WWE aja. Kita terhibur, terima kasih, terinspirasi, yes let's go. Tapi ya udah, ya lu jangan inferior lah. Maksudnya lu itu HVM banget kan. Cinta kepada diri sendiri itu yang paling pertama. Jangan cinta kepada idola lu siapapun dia ya. Waduh, jangan, biasa aja. Ya lu punya panutan, let's go. Gue juga punya panutan, tapi kan kita nggak dia. Jangan ente sefongin lu kultuskan orang, jangan. Karena kalau lu mengkultuskan panutan lu nih, akhirnya misal wawasan lu seiring berjalan waktu lebih luas, dan lu tahu ternyata panutan lu ini juga, oh idenya nggak orisinal juga, ATM juga ternyata. Ntar lu kecewa kalau lu kultusin orang. Dan ATM itu nggak salah, kecuali skrip orang dicuri, benar-benar dibikin persis ya salah. Tapi juga nggak ada delik hukumnya. Ya dan saat lu nonton konten kreator nih ya, mungkin lu berpikir, oh ini si Gama bahasnya konten konspirasi, berarti dia siap tempur nih, angkat pedang.
ngelawan elit global. Ya enggak lah. Ya gue bikin konten konspirasi buat hiburan aja. Kan gue bilang disclaimernya, bukan berarti gara-gara gue bahas konspirasi berarti gue siap mati buat ngelawan Tuan Besar Rothschild, ngelawan Bill Gates. Lu pada gila juga lu. Mantap nih si Gamal nih. Ini idola gue. Gue mau bareng sama dia di Panji Imam Mahdi melawan Dajjal. Wah kejauhan bro, kejauhan. Gue bikin konten di YouTube, kejauhan. Ada tuh orang tiap hari DM gue, Bang, bahas nih Imam Mahdi dari Pakistan, Muhammad Qasim. Tiap hari DM gue. Kenapa gue nggak bahas-bahas? Ya simple, karena gue nggak peduli. I don't give a damn, makanya nggak gue bahas. Akhirnya gue jawab begitu. Orang malah bilang, ternyata Bro Gamal sudah disumpel oleh Tuan Besar dengan Crypto Phoenix XRP. What the fuck bro? Gue ngonten, bukan mau mati, bukan. Ngomongin Imam Mahdi lagi. Siapa lu tahu-tahuan Imam Mahdi siapa lu? Kurang aja, gendeng lu pada lu. Kalau gue sih ngeliat ke panutan-panutan gue nih ya di online, gue juga nganggap mereka Satria Piningit. Enggak, biasa aja. Gue nonton channel-channel luar banyak, gue suka, gue cinta nontonnya, gue tiap hari nonton tuh channel-channel yang gue subscribe. Tapi apakah gue yakin mereka ini Satria Piningit yang siap mati, berani, akan serius banget dengan narasi misinya? Yang enggak juga. Buat hiburan, edukasi aja, sebatas itu aja. Santai gitu loh, santai aja. Kalau ngomongin sekarang di YouTube lokal nih ya, YouTube Indonesia, yang lagi gue paling demen tuh Rio Hasan. Gue mengkutuskan Rio Hasan? Enggak. Apakah Rio Hasan di dalam otak gue itu omongannya pasti orisinal semua? Ya enggak, karena emang enggak. Rio Hasan banyak terinspirasi dari buku-bukunya Harari, terus buku Emotional Intelligence Daniel Goleman. Dan si Harari juga bikin buku Sapien, emang pasti orisinil? Ya enggak juga. Ada yang dikutip-kutip juga. Tapi kan meskipun terinspirasi, meskipun ngutip, meskipun ATM, apakah itu mengurangi pengaruh baiknya? Ya enggak. Gue tetap happy, terhibur, teredukasi gue. Apakah mengurangi pengaruh buruknya misal? Ya mungkin enggak juga. Kalau misal lu pernah nonton Kreator X, ya kan belum tentu semua orang pernah nonton Kreator X itu juga gitu loh. Apakah karena misal gue sekarang sedang sering nonton Rio Hasan terus gue akan bilang semua omongan Rio Hasan adalah mutlak kebenaran? Ya enggak juga bro. Kan bukan dogma ini. Yang saat ini menurut gue masuk akal, gue cerna, yang enggak gue pinggirkan dahulu. Kan bisa begitu. Apakah karena kita baca bukunya Harari nih misalnya yang Sapien, ateis? Ya enggak juga. Si Harari itu ngomongin LGBT. Apakah berarti setelah baca buku Sapien orang pada jadi maho? Kan kagak. Biasa aja bro. Banyak juga orang yang suka mengkultuskan filsafat itu. Ya padahal kan juga omongan Plato, Aristoteles semua kan pasti kebenaran juga kan. Ya itu kan kontemplasi dia. Ya bisa salah bisa benar. Apakah dengan kehidupan stoik lu akan bahagia? Ya nggak ada buktinya. Bisa iya, bisa enggak. Jangan kan ngomongin filsafat. Filsafat kan lebih ngawang-ngawang, itu mah omongan orang lagi bengong, dia ngomong, dia mikirin dunia kan jadi filsafat. Kadang fakta-fakta ilmiah aja ada yang udah jadi fakta, tiba-tiba taunya salah. Ada juga, ada aja kan. Jadi kita nggak usah mengkutuskan apapun. Apalagi sebatas konten kreator. Konten kreator YouTube, lu gila apa lu? Ada sabda filsafat yang pernah gue denger begini nih. Orang yang beneran sukses pasti akan down to earth. Yang suka pamer itu orang yang belum sukses. Ya kurang lebih begitulah bunyinya, nggak eksak begitu ya. Apakah pasti bener begitu? Ya enggak lah. Ada orang kaya yang suka pamer, ada. Emang beneran kaya, emang suka pamer. Ada orang miskin yang suka pamer, ada orang miskin yang down to earth, ada orang kaya yang down to earth, ada, semua ada. Jadi nggak pasti, nggak saklek gitu loh. Jadi ya omongannya si siapa itu, Seneca itulah. Gue bukan pembelajar filsafat. Ya omongan mereka semua bisa bener bisa enggak. Ya mereka hebat lah para pemikir. Tapi apakah karena gue bukan filosof? Apakah karena gue bukan guru? Apakah karena gue cuma tukang dongeng terus gue gak boleh ngomong apa-apa? Ya enggak lah, suka-suka gue. Pendapat lu, I don't give a shit bro. Suka-suka gue. Kalau lu mau ngelakuin apapun, ya lakuin aja. Selama gak ada delik hukumnya, selama gak dosa atau gak ngerugiin orang lain, ya kenapa enggak? Ngomong aja. Lu minder-minder banget lu pada. Gak ada delik hukumnya, yang penting ini sebenarnya saya takut di penjara kita kan. Lu buang tuh mindset hanya filosof yang boleh ngomong, hanya profesor yang boleh ngomong, hanya guru yang boleh ngomong. Karena semua orang boleh ngomong. Kalau lu punya mindset hanya dia yang boleh ngomong, dikultusin, ya lu inferior, lu dungu. Lagi-lagi selama gak ada delik hukumnya, fine-fine aja bro. Nah lu bisa pakai teman gue tuh, si Adi ini buka jasa ngecekin delik hukum konten-konten yang mau diposting. Kalau ada delik hukumnya berbahaya, kita edit dulu. Udah konten gue udah dicek sama doi. Sebatas nggak ada delik hukumnya ya gue fine aja. Kenapa lu bilang gue harus jadi guru dulu? Hah? Enggak. Kenapa nggak suka lu? Hah? Ya kalau nggak suka unsub aja. Ya komen juga boleh, naikin engagement gue nggak apa-apa. Karena gue ingin lu maju juga nih. Mendingan lu buang tuh pemikiran itu, harus lu buang. Lu ini manusia yang punya akal, bisa belajar. Lu boleh bernarasi asli. Jangan rendah diri. Ayo silakan bikin YouTube. Cek ke teman gue si Adi, delik hukumnya aman, hajar. Gitu aja. Santai. Ya. Ini sih ngedumel aja nih, karena gue gedek aja gitu loh. Tapi ya semua orang bebas ngomong, dan gue gak akan pernah ngedelete komen juga. Tapi ya kalau lu komen gue gak suka, gue bales ngatain lu kan boleh juga kan. Kan bebas, selama gak ada delik hukumnya.